teman-teman, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Nah teman-teman, apa kabarnya? Pasti luar biasa baik ya teman-teman. Nah hari ini tentunya teman-teman dan Kak Desi pasti sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo sikap doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami dapat sekolah minggu, kami dapat memuji Tuhan, dan kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke? Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi Dia bahwa papa mama datang pada Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus bagi kita dan kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Aku mau jadi terang dunia. Aku mau jadi penjala jiwa. Aku mau jadi saksi bagi Dia bahwa semua orang datang pada Yesus. Aku mau jadi saksi bagi Dia bahwa teman-teman datang pada Yesus. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa semangatnya. Sekarang siapkan hati teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke teman-teman? Wah, oke. Sekarang kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Nah, firman Tuhan kita minggu ini masih dalam seri perumpamaan Yesus dengan judul cerita orang kaya dan Lazarus yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Teman-teman yang sudah bisa baca boleh diikuti sambil membaca Alkitab ya. Oke teman-teman? Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Ada seorang kaya yang mempunyai banyak sekali harta. Setiap hari dia hidup dalam kemewahan. Seperti makan makanan yang lezat. Minumannya seperti minuman raja-raja. Wih, kalau minuman raja-raja pasti enak banget ya teman-teman. Nah, orang kaya tersebut mengundang keluarga dan teman-temannya untuk berpesta pora sambil makan, minum, dan bersenang-senang teman-teman. Nah, sementara mereka berpesta pora di rumah orang kaya tersebut, duduklah seorang pengemis miskin yang bernama Lazarus. Lazarus duduk di pinggir pagar rumah orang kaya tersebut, menunggu sisa-sisa makanan dari rumah orang kaya tersebut, teman-teman. Lazarus adalah seorang pengemis yang miskin, yang tidak punya rumah.
Lazarus biasa tidurnya di teras-teras toko sambil mengemis untuk mendapat sesuap roti. Wah, kasihan sekali ya Lazarus. Nah, karena Lazarus ini kurang gizi dan tidak memperhatikan kebersihan. Nah, siapa di sini yang jarang mandi? Oh, nggak ada ya. Nah, semuanya pasti rajin mandi ya teman-teman. Itu harus untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Nah, jangan seperti Lazarus. Lazarus tidak menjaga kebersihan tubuhnya. Karena itu, tubuh Lazarus akhirnya dipenuhi dengan borok-borok atau luka-luka. Banyak sekali di dalam tubuhnya ini, di kulitnya ini banyak sekali boroknya. Nah, setiap kali Lazarus duduk di depan rumah orang kaya tersebut atau di depan teras toko, ada anjing-anjing yang selalu datang. Untuk apa? Bukan untuk bermain dengan Lazarus, tetapi untuk menjilat luka-luka Lazarus, menjilat borok-boroknya teman-teman. Karena kondisi Lazarus yang dipenuhi dengan borok dan berbau, maka orang tidak mau berjalan lewat di depan Lazarus. Atau kalau harus terpaksa melewati Lazarus, mereka itu selalu menutup hidungnya, ditutup hidungnya agar tidak mencium bau dari borok-boroknya Lazarus, teman-teman. Namun, ada yang luar biasa dari Lazarus. Walaupun kondisi Lazarus yang seperti itu, teman-teman, tapi Lazarus percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kehidupan Lazarus tidak menjadi lebih baik, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebaliknya teman-teman, malah orang kaya ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena ia bergantung sepenuhnya kepada harta benda yang dia miliki, teman-teman. Nah, suatu ketika si miskin Lazarus ini meninggal dunia. Kemudian si kaya juga meninggal dunia. Nah, nyawa dan roh Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Sedangkan nyawa dan roh si kaya turun ke neraka, teman-teman. Wah. Nah, teman-teman, surga letaknya di atas sedangkan neraka di bawah. Sementara si kaya menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Maka ia melihat Lazarus yang semasa hidupnya sering duduk di depan rumahnya itu untuk meminta-minta sedekah, sedang duduk di pangkuan Bapak Abraham, teman-teman. Menikmati kesenangannya di surga. Jadi si kaya secara spontan berbicara kepada Bapak Abraham. Nah, teman-teman bisa membuka Alkitabnya di Lukas 16 ayatnya yang ke-24 sampai 31. Kak Kesya akan menyederhanakan bahasanya agar teman-teman bisa lebih mudah untuk mengerti. Nah, si kaya bilang gini sama Bapak Abraham. "Ya Bapak Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku karena aku sedang menderita kehausan dan kesakitan dalam api neraka." Tetapi Bapak Abraham menjawab si kaya demikian. "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus telah mengalami segala yang buruk dan menyakitkan selama ia hidup di dunia. Sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, jarak antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak mungkin diseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini ke tempatmu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kemudian si kaya ini menjawab lagi, teman-teman. "Kalau demikian,
Aku minta kepadamu ya Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Abraham jawab lagi, teman-teman. Tuhan memiliki saksi-saksinya di dunia ini. Juga ada firman Tuhan yang bisa mereka baca, serta buku-buku rohani yang bisa menyadarkan mereka. Jawab orang kaya ini, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, maka mereka akan bertobat," kata si kaya. Lalu Bapak Abraham jawab lagi, teman-teman, "Jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian para hamba-hamba Tuhan dan para nabi, maka mereka juga tidak akan mau percaya sekalipun salah seorang bangkit dari antara orang mati datang untuk menyadarkan mereka." Nah, teman-teman, apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa neraka itu ada dan bahwa surga juga benar-benar ada. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka waktu kita mati atau pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita, maka kita akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di surga. Di surga kita akan mengalami sukacita dan kegembiraan serta kesenangan untuk selama-lamanya, teman-teman. Sama seperti yang dialami oleh Lazarus, si miskin itu tadi. Sebaliknya, kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka waktu kita mati atau ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka tempat kita itu ada di neraka. Seperti orang kaya tadi yang mengalami penyiksaan dan penderitaan untuk selama-lamanya juga, teman-teman, di dalam api neraka. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Mau pilih surga atau neraka? Pagi hari ini teman-teman semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, maukah teman-teman semua menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman secara pribadi? Maukah teman-teman mengalami sukacita dan kesenangan di surga untuk selama-lamanya? Kalau ini menjadi kerinduan hati teman-teman, maka hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat teman-teman secara pribadi. Teman-teman mau? Teman-teman mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati teman-teman dan selalu mentaati apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa teman-teman semua, anak-anak hebat, anak-anak yang diberkati Tuhan. Oke, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hafalkan ya teman-teman. Kalau sudah dihafalkan, jangan lupa dikirimkan ke sekolah minggu di udara ya. Oke teman-teman?
luar biasa. Oke teman-teman, yuk kita mau bersama-sama berdoa. Teman-teman yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati teman-teman, teman-teman yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yuk kita mau berdoa. Angkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri kita di dada kita ya teman-teman. Kak Kesia akan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan, masuklah dalam hati mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik kan? Pasti teman-teman belajar yang penting nih dari firman Tuhan kali ini. Kalau Kak Vita hari ini belajar sesuatu yang penting banget. Nah, hari ini kan kita belajar tentang don't be late. Jangan terlambat. Jangan terlambat apa ya Kak? Jangan terlambat untuk bertobat. Jangan terlambat untuk percaya kepada Tuhan Yesus teman-teman ya. Mungkin sekarang kita sedang merasa nyaman, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Namun kadang kita lupa untuk bersyukur dan membagikan rasa syukur itu kepada orang lain teman-teman. Jangan seperti orang kaya yang ada dalam cerita tadi ya. Semasa hidupnya ia telah mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika meninggal apa yang terjadi? Ia sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah terlambat, ya kan teman-teman? Sedih kan? Nah, untuk itu, yuk kita mau selalu melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Jangan terlambat untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Yuk, kerjakan dengan baik. Hai teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah Bible Puzzle. Caranya, teman-teman susun ya gambar-gambar berikut ini menjadi sebuah cerita firman Tuhan yang baru saja teman-teman dengar. Are you ready? Nah, teman-teman susun ya gambar-gambar berikut ini. Mudah kan teman-teman? Selamat mengerjakan. God bless you. Sudah teman-teman? Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara ya. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.